Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa tentunya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai komunitas yang hidup. Namun, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita awali pertemuan kita ini dengan doa pembuka. Kita menandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu, semoga kami dengan Roh Kudus-Mu dapat memahami makna sejati dari gereja sebagai komunitas yang hidup. Semoga kami dapat menghayati dan mengamalkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebagai pengantar, bahwa gereja sebagai komunitas yang hidup itu apa sih maksudnya? Nah, siswa-siswi, gereja bukan hanya bangunan fisik, tetapi gereja mengerti sebagai komunitas umat beriman. Nah, gereja dalam G huruf besar itu dimengerti sebagai tubuh Kristus, di mana setiap anggotanya itu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Maka komunitas gereja hidup melalui iman, harapan, dan kasih. Nah, apa itu gereja sebenarnya? Jadi asal-usul gereja itu berasal dari bahasa Yunani, eklesia, yang berarti perkumpulan atau jemaat. Nah, gereja adalah persekutuan umat yang percaya Kristus dan berusaha hidup sesuai dengan ajarannya. Nah, gereja dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia. Termasuk kita merupakan bagian dari anggota gereja. Nah, apa dasar Alkitab gereja? Kita lihat Matius, Injil Matius bab 16 ayat 18 yang berbunyi, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Begitu. Kemudian dasar Alkitabiah yang kedua, kita lihat dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Begitu bunyi dari 1 Korintus ini. Nah, peran dan fungsi anggota gereja itu yang pertama sebagai imam, yaitu menjalankan tugas pelayanan sakramen dan pengajaran. Kemudian yang kedua sebagai nabi, yaitu menyampaikan firman Tuhan dan menjadi suara kenabian masyarakat. Dan yang ketiga menjadi raja. Raja kan mengatur, memimpin, dan melayani dalam kasih. Gitu. Nah, hidup dalam komunitas gereja itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, doa bersama, yaitu menguatkan iman dan persatuan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kemudian ada pelayanan yang menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Dan yang ketiga, pengajaran, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang iman Katolik. Nah, ada tantangan dan peluang dalam hidup berkomunitas. Tantangannya itu tentu ada perbedaan pendapat dalam suatu komunitas itu. Ada konflik internal, ada kepentingan-kepentingan pribadi dan pengaruh dari dunia luar. Itu pasti menyangkut tantangan. Dan peluangnya apa? Peluangnya yaitu meningkatkan solidaritas, memperkuat iman, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat yang pluralisme, yang beraneka macam ragam ini. Nah, siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, untuk penutup dari perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, dapat kita tarik garis besarnya bahwa gereja sebagai komunitas yang hidup adalah panggilan bagi setiap umat beriman
Panggilan bagi kita semua untuk menerapkan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Kemudian mengajak siswa untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Nah, seperti misalnya terlibat sebagai misdinar, sebagai lektor, atau ketika ada kerja bakti sosial di gereja, mari kita ikut bersama untuk kebersamaan kita sebagai umat beriman. Kemudian mengingatkan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam komunitas. Harus saling mengasihi, memberi satu dengan yang lain. Nah, maka sampailah kita pada akhir pertemuan, siswa-siswi yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang telah kami habiskan untuk belajar tentang gereja sebagai komunitas yang hidup. Semoga kami dapat menerapkan apa yang telah kami pelajari di kehidupan sehari-hari. Mohon bimbingan agar kami selalu setia kepadamu dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, siswa-siswi, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.